Shalom, perpulungan Mamre yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bacaan Alkitab kita pada PA Mamre minggu ini. Dan sebelum kita menyambut dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur akan kebaikan-Mu ya Tuhan, kasih penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan, yang terus kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang masih tetap sulit ini, kami boleh tetap bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama bersekutu, walau tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami boleh bersekutu bersama melalui PA Mamre online ini. Dan kebenaran firman-Mu akan kami renungkan sebentar lagi. Roh Kudus urapi kami. Firman Tuhan kiranya meneguhkan kami, menguatkan kami, semakin mampu melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Berfirman Tuhan melalui kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Perpulungan Mamre, si kelengi Tuhan. Ogen PA Mamre kita pada minggu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Dan tema kita, kini teken turah arah megi berita si meriah. Perpulungan Mamre yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya ini Paulus menjelaskan tentang identitas dirinya sebagai Rasul Kristus dan apa tujuan panggilan hidup Paulus yang dipanggil oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk memberitakan berita Injil. Dan terlebih lagi Paulus adalah rasul yang sekaligus diakui sebagai rasul untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang di luar umat pilihan, untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, dari teks ini kita melihat bagaimana Paulus menyatakan betapa eratnya hubungan antara iman dan firman Tuhan. Dan bagaimana Paulus mengajak melalui teks ini, bagaimana orang bisa bertumbuh dalam iman dan percayanya kepada Tuhan melalui pemberitaan Injil. Ada pemahaman dalam diri orang Yahudi bahwa keselamatan hanya disediakan bagi umat pilihan dan di luar umat pilihan tidak ada keselamatan. Paulus mau meruntuhkan pemahaman ini. Paulus mau meruntuhkan pemahaman eksklusif ini dengan berkata pada ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Intinya Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma yang memang terdiri dari jemaat Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Paulus mau mengatakan bahwa Tuhan yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang. Apakah dia Yahudi atau non-Yahudi. Dan intinya juga Paulus mau mengatakan bahwa yang terpenting adalah barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dialah yang akan diselamatkan. Sekalipun dia umat pilihan, kalau dia tidak percaya dan dia tidak berseru kepada Tuhan, maka keselamatan itu tidak akan terjadi atasnya. Dan hari ini melalui teks ini, kita memahami sebagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa yang terpenting adalah iman percaya dari hati orang percaya yang dibenarkan,
Dan bagaimana dengan mulut orang percaya itu mengaku, berseru, dan kepadanya keselamatan akan dinyatakan. Pada ayat yang ke-14, Paulus mengangkat di sini bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepadanya. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa percaya jika mereka tidak mendengar tentang Kristus. Dan bagaimana mungkin orang bisa mendengar berita Injil kalau tidak ada yang memberitakannya. Nah, beberapa poin yang bisa kita renungkan dari teks ini. Yang pertama, iman tidak ditimbulkan oleh diri kita sendiri, melainkan pemberian Allah. Seseorang bisa saja luar biasa pengetahuan Alkitabnya, tapi belum tentu imannya luar biasa. Yang kedua, iman tumbuh dari pendengaran seperti yang diungkapkan oleh Paulus pada ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tugas kita mengabarkan Injil. Semua kita dipanggil, khususnya malam hari ini, semua mamre, kamkrina perbapan kami, dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. John Stott mengatakan bahwa Kristus mengirim pembawa berita dan orang mendengar menjadi percaya, yang percaya berseru dan yang berseru itu diselamatkan. Dan malam hari ini, sebagaimana tema kita berkata, kini teken turah arah megi berita si meriah. Apakah mamre sudah memahami bahwa memberitakan Injil adalah tugas kita bersama. Tugas setiap orang percaya. Mengabarkan kabar baik adalah merupakan bagian penting dalam kehidupan mamre. Nggonge kamkrina mamre kami. Ngecapkan maka meritakan berita si meriah. Bagin si penting ibas keluh duh. Billy Graham, seorang penginjil terkenal, tahu dengan jelas apa tujuan hidupnya. Karena itu dia berkata, seumur hidupku aku berfokus pada satu tujuan. Membantu orang membangun relasi dengan Tuhan dan mengaku percaya kepada Tuhan. Paulus juga jelas bagi dia apa tujuan hidupnya. Sebagaimana yang Paulus ungkapkan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b. Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka kalau aku adalah aku beritakan berita si meriah. Pertanyaannya, pernahkah mamre merasa berhutang dan merasa celaka jika tidak memberitakan Injil, memberitakan kabar baik? Paulus begitu merasa berhutang dalam pemberitaan Injil. Dan sebagaimana Rasul Paulus yang sudah memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi dan menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi, sebagai orang-orang yang mengenal Yesus dan percaya. Demikian juga dalam sejarahnya GBKP menerima Injil dan percaya kepada Kristus karena Allah mengutus para misionaris Belanda sehingga berita Injil boleh sampai ke Tanah Karo dalam rangka memperingati HUT KKR GBKP ke 130 tahun, sekaligus juga merayakan 130 tahun Sehna Berita si Meriah, sampainya Injil ke Tanah Karo, ke orang Karo. Maka malam hari ini kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang sudah mengutus para misionaris, Pendeta Hasekrut, Pendeta Wins Garden, Pendeta Justra, Pendeta Newman, yang sungguh-sungguh merasa berhutang memberitakan kabar baik bagi setiap kita orang Karo,
sehingga GBKP boleh berdiri sebagaimana adanya saat ini. Dan bagaimana masyarakat Karo dapat menerima Injil dan percaya kepada Kristus. Walaupun para misionaris itu melewati berbagai tantangan dan kesulitan. Walau mereka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya. Bahkan juga harus mengalami penolakan, diusir, diabaikan. Bahkan sampai menerima ancaman untuk dibunuh. Tapi seperti Paulus dan para misionaris yang pantang menyerah dan tetap mengandalkan Tuhan, serta tetap bertahan karena berhutang memberitakan Injil bagi setiap kita. Bahkan sebagian mereka tetap tinggal dan mati dikuburkan di Sibolangit. Tanpa perjuangan para misionaris, pekabar-pekabar Injil ini tentu tidak akan berdiri GBKP, dan mungkin orang Karo tidak akan mengenal Injil seperti saat ini. Dan dalam rangka itulah malam hari ini perpulungan Mamresi Ikelengi Tuhan yang dikasihi Tuhan, kiranya seperti Paulus yang berhutang, para misionaris yang sudah berhutang dan menyediakan dirinya, memberi dirinya untuk menjadi pemberita Injil. Semua Mamre juga kiranya terpanggil hari ini. Semangat PI yang dimiliki Paulus dan para misionaris itu juga harusnya menggerakkan hati Mamre untuk memiliki semangat PI memberitakan Injil dan firman Tuhan kepada orang lain di sekitarnya. Mulai dari rumah tangga, mulai dari keluarga, KD-KD, ras kalak sideban, i sekelewat kita. Dan yang terakhir dalam rangka HUT KKR ke 130 tahun ini. Bagaimana Mamre juga dipanggil pada PA kita minggu ini. Diajak untuk juga memberitakan kabar baik bagi anak-anak kita KKR. Melakukan sesuatu bagi generasi penerus dan masa depan KKR. Masa depan GBKP. Sehingga anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak KKR boleh bertumbuh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dan mengaku percaya diselamatkan. Karena setiap Mamre, Bapa menjadi teladan dan boleh mengajarkan kabar baik dan Injil itu juga kepada anak-anak KKR. Selamat ber-PA, Tuhan memampukan setiap Mamre untuk menjadi pemberita-pemberita Injil melalui setiap aspek kehidupan kita. Apapun tugas, pekerjaan dan pelayanan kita, Tuhan memakai Mamre secara luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana perjuangan Paulus memberitakan kabar baik, kerinduannya dan keterbebanannya yang luar biasa. Begitu berhutang memberitakan berita keselamatan bagi semua orang, tidak hanya bagi umat Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, tapi bagi semua orang. Karena Allah yang satu itu adalah Allah yang mengasihi semua orang. Dan sebagaimana para misionaris juga sudah dengan sungguh-sungguh berjuang memberitakan Injil bagi masyarakat Karo, sehingga kami boleh mengenal siapa Kristus, menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi panggilan yang amat serius bagi segenap Mamre yang merenungkan kebenaran firman-Mu dalam PA Mamre kali ini. Setiap kami kiranya juga boleh merasa berhutang dan terbeban
tidak diam ketika firman Tuhan sudah kami dengar, ketika kami sudah mengenal siapa Kristus, Sang Juru Selamat kami. Tapi kami dipanggil untuk serius memberitakan kebenaran Injil Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin belum mendengar dan mungkin belum mengenal. Karena iman tumbuh dari pendengaran, dan setiap kami dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Mampukan setiap Mamre untuk menjadi pekabar-pekabar Injil dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga dalam keseharian Mamre juga firman-Mu boleh diberitakan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.